Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan harga bulat. Apa itu harga bulat? Harga bulat itu berarti harga bulat. Maksudnya adalah kalau jual 40.000 ya itu adalah harga bulat. Ya, kalau harga presisi itu adalah 39.999. Nah, itu adalah presisi. Nah, di video sebelumnya kita sempat membahas keunggulan ketika kita menggunakan harga presisi. Jadi keunggulan harga presisi itu adalah membuat suatu harga ya itu menjadi terkesan murah. Nah, jadi harganya itu murah. Nah, apakah semua penjualan itu sebaiknya menggunakan harga-harga presisi? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ya, ini untuk barang-barang mewah, luxurious ya dan pleasure focus products itu disarankan menggunakan harga bulat. Ini penelitiannya dilakukan oleh Zhao dan Zhang tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa yang meneliti tentang harga presisi dikaitkan dengan harga bulat ya pada barang mewah dan barang tidak mewah. Nah, penelitian ini dilakukan menguji coba pada dua produk yang berbeda. Yang pertama adalah kalkulator, ya kalkulator. Ini penggunaannya itu adalah penggunaan rasional, penggunaan fungsi. Orang biasanya membeli kalkulator itu karena fungsinya ya rasional. Dan ini diuji cobakan dengan dua harga berbeda ya. Jadi di mall ya gitu, di market ya atau di toko itu diberi dengan dua harga yang berbeda. Yang pertama adalah 39.72 dan yang kedua adalah harganya harga bulat yaitu $40. Nah, kalau Anda sama seperti saya ya dan orang pada umumnya itu kalau dikasih dua harga ini biasanya akan milih yang 39,72 ya. Kenapa? Karena di satu sisi lebih murah ya kan gitu ya. Lebih murah ya udah 39,72 aja ya gitu. Nah, kemudian peneliti itu memasukkan produk kedua yaitu adalah wine. Nah, wine ini penelitiannya karena di Amerika ya, di sana itu wine itu menjadi salah satu produk yang dianggapnya adalah luxurious ya. Jadi membelinya tuh lebih karena emosi, lebih karena pride ya, prestise. Nah, itu adalah wine ini. Maka itu yang mereka jadikan uji cobanya. Nah, harganya kalau Anda perhatikan sama di sini dua harga ya, ada 39,72 ya presisi dan yang keduanya adalah harga $40 ya, jadi harga bulat di situ. Nah, sama seperti sebelumnya. Kalau kita ngelihat di sini ya tentu ya 39 lebih murah kan seperti itu ya. Nah, apa hasil penelitiannya? Ternyata ini menarik sekali ketika dikumpulkan datanya ya, itu purchase likelihood ya, keinginan untuk membelinya untuk kalkulator ternyata sesuai dengan dugaan kita di awal, yaitu yang $39,72 lebih murah ya, ini warnanya biru. Ternyata itu purchase likelihood-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang $40 ya. Ini lebih murah kan gitu ya. Tapi ternyata itu tidak berlaku pada wine ya. Pada wine ternyata malah yang $40 malah lebih tinggi dibandingkan yang harga presisi ya, yang $39,72 gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Ini menurut kesimpulan dari Skrinder dan Kibarian tahun 2001 bahwa ternyata ketika kita itu menggunakan harga odd ya, harga ganjil, harga presisi, itu secara tidak langsung secara psikologis itu memberi kesan diskon atau murah ya. Nah, ini melengkapi dari materi-materi sebelumnya ya gitu. Jadi penggunaan presisi itu lebih membuat terkesannya itu murah. Makanya di supermarket suka harganya misalnya jual minuman ya, yaitu 2.999 gitu ya, nggak bulat 3.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang membelinya itu berdasarkan emotion, berdasarkan luxurious, berdasarkan prestise, mereka biasanya itu malah inginnya itu adalah yang kalau bisa kualitasnya bagus, yang kalau bisa itu meningkatkan pride-nya dia ya. Oleh karena itu mereka biasanya memilihnya yang harga bulat ya, karena terkesan lebih mahal juga ya. Nah, ini kesimpulan dari Wada and Zhang ya gitu. Gunakan angka bulat untuk produk barang mewah ya, luxury atau pleasure focus product. Itulah kenapa kalau Anda ngelihat di websitenya TechHeuer ini nyebutnya, maaf ya kalau salah ya gitu, TechHeuer. Nah, itu kalau Anda lihat dia banyak menggunakan harga-harga bulat ya, $6.750, $5.350. Atau misalnya Gucci ya gitu. Tuh, dia menggunakan $3.500 langsung ya. Kemudian Hermes ya, ini $6.500 ya gitu. Beda ya sama iPhone, sama itu mereka meskipun produknya wow, tapi mereka menggunakan strategi harga yang menggunakan akhiran 9 tersebut ya gitu.
Nah, jadi kesimpulan dari materi kita yang sudah kita pelajari ini adalah kalau Anda menjualnya itu kalau Anda menjualnya itu barang-barang yang sifatnya itu rasional, mencarinya itu karena kebutuhan fungsional, atau Anda ingin memberi kesan murah, ya, maka Anda bisa menggunakan harga presisi. Tapi kalau misalnya Anda menjualnya itu produk yang meningkatkan luxuriusnya, ya, emosinya, ya, kayak misalnya kafe yang menjualnya tuh yang yang eksklusif ke atas gitu. Nah, silahkan Anda menggunakan harga bulat, ya. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga menambah insight, menambah inspirasi buat Anda dalam menentukan harga. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.